Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang beban. Pada hari ini kami membahas terkait dengan pelantikan Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setelah Prabowo dilantik menjadi presiden pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024, malamnya Bapak Prabowo Subianto memanggil para menteri di Kabinet Merah Putih yang dia bentuk. Beliau memanggil ada sekitar 48 menteri dan pejabat setingkat menteri ada 12 orang. Sementara ada 56 wakil menteri. Keseluruh pejabat tersebut dilantik pada hari Senin setelah beliau melakukan pemanggilan kepada para menteri, kepala badan dan setingkat menteri, serta wakil menteri. Saya mau menyorotin terkait dengan bahwa setelah masa reformasi, Kabinet Merah Putih adalah kabinet yang menterinya paling banyak setelah masa Merah Putih. Lagi-lagi kita harus tetap positive thinking terhadap kabinet yang dibentuk oleh Prabowo. Setelah pelantikan tersebut, Prabowo mengadakan sidang paripurna pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Dalam sidang tersebut, Prabowo menjelaskan terkait dengan visi dan misi beliau, serta apa yang menjadi tujuan beliau memimpin negara ini. Hal ini sudah disampaikan beliau terkait dengan pidato kenegaraan pertama sekali ketika beliau menyampaikan di sidang MPR pada saat beliau dilantik. Bahkan pada saat beliau berpidato di hadapan para pejabat dan wakil negara-negara yang diundang maupun yang mengirimkan utusannya, Prabowo secara tegas mengatakan bahwa di kabinet beliau jangan ada lagi yang korupsi. Mungkin beliau menyindir kabinet yang sebelumnya yang dipimpin oleh Jokowi, di mana dalam kabinet tersebut banyak menteri-menteri yang tertangkap oleh KPK, bahkan oleh Kejaksaan Agung. Prabowo tidak mau ada menterinya yang tertangkap oleh KPK karena memperkaya diri dan kelompoknya. Sampai Prabowo pada saat itu mencontohkan adanya seorang masyarakat yang berumur 70 tahun menarik becak. Dia prihatin di saat Indonesia dikatakan sudah meningkat ekonominya, begitu banyaknya orang-orang yang berekonomi cukup mapan, tapi di sisi lain masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa menikmati hasil kemerdekaan, bahkan
Indonesia sudah dikatakan sebagai negara, bukan negara yang berkembang, tapi sudah masuk negara maju. Bayangkan masih ada orang yang sudah berumur 70 tahun yang harusnya istirahat masih menarik becak karena ketidakmampuan negara memberikan kesejahteraan kepada warganya. Beliau secara tegas mengatakan jangan ada korupsi. Ya, artinya dia menyindir presiden yang sebelumnya. Karena presiden sebelumnya mengatakan bahwasanya tidak ada namanya visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden. Tapi ketika menterinya melakukan korupsi, kenapa dia tidak menegur, bahkan membiarkan? Ya, jadi Prabowo beda dengan presiden yang sebelumnya. Prabowo tegas mengatakan jangan ada menteri yang korupsi. Ketika dia juga berpidato di salah satu acara di salah satu partai politik, dia bilang, kirimkan calon menterimu yang bersih, yang tidak terlibat korupsi. Ya, luar biasa Pak Prabowo, berani dan tegas. Berbeda dengan presiden yang sebelumnya yang tidak berani berkata tegas. Ini luar biasa. Saya salut kepada beliau. Ya. Jadi yang beliau katakan dalam sidang paripurna bahwa menterinya akan digembleng di Magelang, di Akmil pada hari ini, para menteri diberikan pembekalan terkait dengan bagaimana visi dari presiden. Mereka dibawa ke Magelang menurut Prabowo karena Magelang adalah sebagai pusat perlawanan terhadap penjajah. Saya nggak tahu maksudnya, tapi kalau saya menduga Prabowo mengatakan kamu menjadi menteri saya harus berani melawan kalau ada pihak-pihak yang mengajak engkau berkorupsi. Mungkin menurut saya begitu. Dan saya berharap hal itu benar-benar terjadi. Prabowo mengatakan, lihat rakyat Indonesia masih banyak yang belum bisa kita sejahterakan. Masih banyak yang miskin. Itu kata Prabowo. Ya, dia menggembleng juga menterinya. Bagaimana menterinya juga bisa bekerja sesuai dengan komando. Tidak ada yang ngambil jalan sendiri seperti kabinet-kabinet yang sebelumnya. Ya. Sehingga menteri dalam kabinet sebelumnya banyak sekali tertangkap KPK dan Kejaksaan Agung. Karena mungkin presidennya lari ke sana, lari ke sini. Ya. Kalau ini Prabowo mau bilang tidak boleh, harus ikut komando saya. Makanya menterinya digembleng di Magelang, pusat dari TNI ya. Kita sudah tahu bahwasanya TNI ini dalam menggembleng Akmil itu sangat tegas. Prabowo berharap semangat keberanian para pahlawan di tempat tersebut dapat diadopsi para menteri dan pejabat lainnya. Ya, para pahlawan artinya melawan para penjajah, melawan para cukong-cukong. Prabowo berharap untuk berani melawan ketika diajak berkorupsi. Menurut saya begitu. Ya, mudah-mudahan pikiran saya sama Pak Prabowo sama. Magelang merupakan suatu sentra perlawanan terhadap penjajah. Dikenal sebagai daerah perjuangan Pangeran Diponegoro. Ini membawa aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air, kata Prabowo. Prabowo juga mau membuat menterinya bisa hidup sederhana. Ya, menurut saya. Karena apa? Kalau sampai menterinya seperti kabinet sebelumnya yang memakai semua foreigner, bayangkan aja, kalau 48 menteri tambah 12
pejabat setingkat menteri dan 56 wakil menteri. Kalau mereka pakai forerunner semua, gimana nggak macet tuh Jakarta? Berisiknya minta ampun. Ya, berisiknya minta ampun pasti Jakarta. Masyarakat sudah stres mencari duit, menghadapi kemacetan lagi Jakarta. Ketemu lagi misalnya forerunner yang berisik-berisik yang menyuruh orang minggir. Ya, ketika ada kemacetan. Mudah-mudahan Pak Prabowo mengatakan, kamu jangan menggunakan forerunner. Jangan kau bikin susah rakyatmu. Mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan video ini sampai ke Pak Prabowo juga. Kita berharap hari ini para menteri akan terbang ke Magelang dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI. Jadi tidak dimanjakan mereka. Tidak seperti mungkin kabinet sebelumnya yang memanja-manjakan menterinya. Ya, jadi kabinet Pak Prabowo berangkat ke Magelang dengan menggunakan Hercules milik TNI. Dan mereka akan tinggal di tenda-tenda. Ya, bukan di hotel. Mereka akan tinggal di tenda-tenda di kawasan Akmil. Ya, bagi menteri yang mungkin tidak kuat, segera aja minta ini, mengundurkan diri sama Pak Prabowo. Pak, saya nggak kuat, Pak. Ya, ternyata kabinet Bapak tuh tegas. Harusnya begitu kalau menteri yang tidak kuat ya. Yang selama ini terlalu dimanja-manjakan dalam kabinet sebelumnya. Jadi ketika mereka berangkat, mereka sudah diberikan seragam dari sekretaris negara ya, untuk mereka pergunakan selama mereka di sana. Ya, saya sih berharap dengan pengembelengan yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada menteri-menterinya, mereka mau hidup sederhana ya, seperti yang saya tahu para akmil lulusan dari Magelang itu hidup mereka sederhana, saya tahu. Ya, jadi kita sih berharap juga kepada menteri setelah digembleng Pak Prabowo mereka sadar bahwasanya Pak Prabowo menggembleng mereka di Magelang supaya mereka sadar bahwasanya rakyat Indonesia masih banyak hidup di bawah kemiskinan. Sadarlah gitu. Jadi Anda diberi tugas Pak Prabowo, bukan Anda mau gaya-gayaan atau mungkin korupsi seperti menteri-menteri sebelumnya. Pak Prabowo bilang, ayo bekerja buat rakyat. Ya, karena bebanmu sebagai menteri bukan gampang. Ya, bagi menteri yang tidak sanggup langsung mengundurkan diri. Jadi saya dukung apa yang dilakukan Pak Prabowo sekarang ini. Kita beri kesempatan kepada para menteri untuk bekerja dalam 100 hari kerja kabinet Merah Putih Pak Prabowo. Sekiranya mereka tidak mampu, kita berharap, masyarakat berharap kepada Pak Prabowo untuk segera mereshuffle menteri-menteri kita bisa bekerja. Jangan takut Pak, rakyat mendukungmu. Ya, kalau Bapak berani tegas kepada menteri tanpa Bapak pikirkan dia tuh dari partai manapun, rakyat pasti mendukung Bapak. Langsung berhentikan, menteri nggak benar, berhentikan aja. Nggak usah takut-takut. Apa yang Bapak pikirkan, takutkan. Bapak diberikan mandat oleh negara, bukan diberikan mandat oleh menteri-menteri atau bukan partai-partai yang memberikan Bapak mandat. Yang memberikan Bapak mandat itu adalah rakyat. Jadi jangan Bapak khawatir Pak. Kalau Bapak benar, rakyat akan mendukung. Katakan kepada menteri-menteri Bapak, bekerja Anda untuk rakyat. Jangan Anda bekerja buat partai. Jangan Anda korupsi. Ya, ikuti perintah saya. Lakukan yang terbaik buat rakyat. Bukan Anda gaya-gaya jadi menteri. Hidup hedon. Katakan demikian Pak. Kami rakyat, Anda akan mendukung Pak Prabowo. Jangan khawatir. Kami siap berdiri buat Pak Prabowo
untuk mungkin mereshuffle para menteri-menteri yang tidak bisa bekerja, yang hanya memikirkan diri dan kelompoknya. Sudah tepat, Bapak masih mempertahankan Jaksa Agung yang sekarang. Itu luar biasa, Pak. Itu tepat. Karena di zaman Bapak Burhanuddin ST, itu Jaksa Agung malah lebih top, lebih kelihatan kerjanya daripada KPK. Malah KPK yang nggak ada apa-apa. Jadi Pak Prabowo sudah tepat memilih Burhanuddin ST sebagai Jaksa Agung sekarang. Ya, Pak Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, Bapak harus mengejar lagi para koruptor dari partai-partai manapun, Pak. Kejar, tangkap, tunjukkan kinerja Bapak selaku Jaksa Agung yang dipilih oleh Pak Prabowo. Yang dilihat Bapak tuh berani, tidak pernah takut sama para koruptor. Jadi kami mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dengan kabinet merah putihnya. Semoga apa yang Bapak cita-citakan untuk membangun Indonesia lebih baik lagi bisa berjalan dengan baik, dan Bapak juga diberi kesehatan. Ya, kami masyarakat Indonesia menunggu gebrakan-gebrakan dalam pemerintahan Bapak. Jangan biarkan kami menunggu terlalu lama melihat prestasi yang mau Bapak torehkan di negara ini. Karena kami yakin dan percaya Bapak punya potensi untuk membuat Indonesia lebih maju sebagai macan Asia. Ya, apalagi Bapak dulu mengatakan Indonesia harus bisa menjadi macan Asia. Ingat, Pak, swasembada pangan itu yang utama. Kalau kita bisa swasembada pangan, kita tidak perlu bergantung kepada negara-negara lain, maka kita bisa sejahtera. Setelah swasembada pangan, ya, seperti yang Bapak pikirkan untuk Indonesia sebagai macan Asia dengan persenjataan yang canggih, itu pasti Bapak bisa dapatkan. Bapak bisa raih. Ya, asal rakyat dulu disejahterakan, Pak. Tuntaskan segala kemiskinan di muka bumi Indonesia. Mensejahterakan rakyat. Setelah yang 3 ini, Pak, yang 2 ini, Bapak lanjutkan program Bapak untuk memperkuat, ya, untuk memperkuat alutsista kita, TNI, sehingga disegani oleh negara-negara di dunia ini. Ya, jadi yang pertama, Pak, lenyapkan para koruptor, sejahterakan rakyat Indonesia. Katakan kepada menteri-menteri Bapak untuk bisa bekerja semaksimal mungkin dengan Bapak menggembleng mereka. Kelihatan fisik mereka tahan apa tidak. Kalau digembleng di Akmil, berarti kalau dia tidak kuat fisiknya, udah, Pak, jangan pertahankan. 100 hari langsung disapel. Bila perlu nggak usah lama-lama. Kalau dia sudah nggak kuat fisiknya, gimana dia memikirkan kementerian dia? Dirinya sendiri nggak mampu. Dia pikirkan kesehatannya. Itu menjadi beban. Menjadi beban negara, menjadi beban rakyat. Kalau ada menteri yang ternyata tidak, fisiknya sendiri tidak kuat di Magelang, reshuffle aja, Pak. Yang iya itu nanti negara malah membiayai hidupnya. Sementara rakyat banyak yang miskin, tidak makan. Jadi kalau ada menteri Bapak yang ternyata fisiknya tidak kuat selama digembleng di Magelang, langsung reshuffle saja, Pak. Itu menjadi beban buat rakyat. Mungkin ini pesan kami rakyat Indonesia kepada Bapak Prabowo dengan kabinet merah putihnya. Semoga Bapak diberi kesehatan, ya, diberi kebijaksanaan dalam memimpin Indonesia 2024 sampai 2029. Mungkin itu ya kami bisa sampaikan dari channel YouTube Fernando DiCaprio. Bagi para penonton channel YouTube yang belum mensubscribe, silakan subscribe, nyalakan loncengnya, sehingga apabila ada berita-berita terbaru
Anda bisa terupdate. Bila para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio yang mau berkomen, memberikan masukan buat kemajuan bangsa, silakan berkomen. Sehingga mungkin video ini komen Anda dilihat oleh pejabat atau menteri, sehingga mungkin bisa merubah mereka. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat siang.